Saya tidak diterima keluarga, Pak. Oh, alunan itu di masjid itu, oh merdu benar orang sholat itu mau pergi sembahyang boleh, kalau untuk main-main tidak boleh. Di sekarang tuh kan kalau masuk Islam tuh enak, sejadahnya baru, mukennanya baru, semuanya baru kan. Kalau kami dulu Bang, sejadahnya Bang, kusam-kusam, mukennanya kusut-kusut, tapi kami masih pakai. Saya tidak pulang kampung, saya selama masuk Islam. Saya tidak ada nyesal masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wakaf TV sekalian, Alhamdulillah, Insya Allah hari ini kita sedang berada di Pontianak dan kita ingin mewawancara spesial hari ini narasumber kita tentang kisah mualaf beliau. Nah, Alhamdulillah, perjalanan menjadi seorang mualaf ini bukanlah perjalanan yang mudah, teman-teman sekalian. Karena perjalanan ini adalah perjalanan spiritual, perjalanan keimanan, yang mana perjalanan ini pasti banyak ujiannya. Nah, insya Allah kita pengen dengar nih kisah dari seseorang yang luar biasa. Mari kita sapa saja. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ibu, gimana? Bisa perkenalkan Bu namanya? Nama saya Rita Yulita, ibu rumah tangga. Saya tinggal di Gang Sultan Nasir. Masya Allah. Saya masuk Islam 15 April 1992. 1992. Masih ingat juga tanggalnya Bu? 15 Masih ingat. April 1992. Masih ingat. Oh, Masya Allah, luar biasa. Berarti udah 30 tahunan lebih, 32 tahun Ibu masuk Islam. Iya. Masya Allah, luar biasa. Kami tuh pengen tahu Bu, kenapa sih Ibu tuh milih Islam gitu, masuk Islam? Pertama saya masuk Islam tuh, ini ceritanya, saya kan dengar azan di masjid tuh. Pas di dekat tetangga saya tuh ada masjid, saya lewatlah, kan di dekat gereja juga. Kok alunan itu di masjid tuh kok merdu benar orang sholat gitu kan. Jadi di telinga saya tuh kayaknya gimana, pakaian orang rapi-rapi, kok pakaian itu kita nih kan enggak terlalu rapi, enggak menutupi. Kalau Islam itu kan semua menutupi, pakai mukena. Nah, itu ceritanya kan. Udah itu kapan saya ya dipanggil oleh itu apa agama Islam, saya bilang kan. Ya enggak lama tuh saya kenal dengan seseorang. Jadi saya kenalan, pas pula orang itu kan agamanya Muslim. Jadi kenalan ada selama 3 tahun 4 tahun lah. Nah, menjalin hubungan. Jadi dipertanyakan lah mau enggak masuk Islam. Jadi kita kan masih mikir-mikir agama kita ini kan agama Katolik kan. Oh, berarti sebelumnya Katolik ya Bu? Katolik. Okay. Jadi kita kan enggak berani juga dengan orang tua. Orang tua saya dulu keras Bang. Orang tua saya tuh kalau kita mau keluar rumah itu tuh susah. Mau pacaran pun susah. Selain itu mau pergi sembahyang boleh, kalau untuk main-main tidak boleh. Berarti orang tuanya termasuk Kristen yang taat berarti? Mereka Kristen yang taat. Katolik yang taat. Dan saya pun masuk Kristennya pun udah lengkap semua, nggak ada yang ketinggalan. Pokoknya udah itulah. Nah, jadi mereka tuh nanti kalau saya tiba-tiba masuk Islam, mereka tuh nanti kan kecewa kan. Tapi seperjalanan saya tuh mau dilamar seorang, mereka tidak menerima sama sekali. Mereka berbalik belakang dengan saya. Kok kayaknya di mana ya, mereka tuh nak memperdulikan saya. Selama saya masuk Islam tuh kayaknya di mana ya, silaturahmi itu terputus dengan keluarga. Jadi saya tuh di mana ya, punya cerita yang menjalani saya bukan orang tua saya kan. Jadi selama saya menikah mereka tidak hadir. Oh, berarti saya masuk Islam mereka tidak hadir. Jadi saya itulah pakai ahli hakim, saksi-saksi saya ambil di luar semua. Kan yang menjalani saya kan. Jadi selama ini saya masuk Islam pun Bang,
stop rajin bang. Jadi saya punya mama angkat bang. Mukena pun kayaknya gimana, saya bilang kalau seperti sekarang tuh kan kalau masuk Islam tuh enak, sejadahnya baru, mukenanya baru, semuanya baru kan. Kalau kami dulu bang, sejadahnya bang, kusam-kusam, mukenahnya kusut-kusut, tapi kami masih pakai. Karena kami ini kan enggak tahu. Mungkin dikasih orang tuh kita ikhlas ya menerimanya kan. Tapi alhamdulillah sekarang saya lihat itu majelis taklim apa yang masuk Islam itu luar biasa. Ada kasih mukena, kasih pakaian, kasih apa kan bang. Terharu rasanya saya lihat mereka tuh. Begitulah cerita saya kan. Masuk Islam itu berarti bermula dari suara azan tadi tuh. Nah, dalam perjalanan mencari keislaman tuh ada nggak hambatan, rintangan yang ibu hadapi gitu? Dari keluarga, teman? Banyak sih hambatan saya. Kalau dari teman sih, saya sih enggak bersalah bang. Saya itu apa perjalanan kehidupan saya, suami saya tuh sekarang lagi sakit. Sakit itu saraf kejepit. Ya Allah. Nah, udah itu saya punya anak laki-laki tidak mau kerja. Itulah susah, gimana caranya saya tuh menyuruh anak saya tuh bisa apa tuh beraktivitas untuk bekerja gitu. Mungkin belum ada niat dia bekerja ke apa, saya tidak tahu juga ya bang. Kalau kita keras dengan anak kita susah. Jadi kita sekarang tuh saya bekerja. Kerja apa tuh Bu? Saya kerja di rumah makan dengan kakak ipar. Di itu dekat rumah juga. Saya tuh Senin sampai Jumat saya kerja, Sabtu Minggu biasa saya jualan keliling, jualan kue, gitu ceritanya. Ya banyak rintangan bang untuk kehidupan kami mualaf nih bang. Tapi kita jalani apa yang kita bisa kita jalani, yang nggak bisa nanti kita cari jalan keluar. Kita tanya dengan ketua-ketua majelis taklim. Gimana cara jalan keluarnya untuk kita mencari nafkah. Itulah cerita saya bang. Ada nggak Bu satu titik ibu ngerasa kayaknya itu ujian yang paling berat dalam hidup ibu ketika ibu masuk Islam? Saya satu titik bang yang saya masuk Islam yang bang gimana ya? Saya tidak diterima keluarga bang. Itulah saya tuh bang yang gimana ya? Saya harus meminta maafnya gimana gitu. Berapa beradik Bu? Berapa beradik? Saya adik-beradik ada 6. Ada 6. Yang 4 masih Katolik, yang 2 Islam. Masya Allah. Saya dengan kakak yang di Singkawang Islam. Allah. Jadi selama ini bang, kami kan masuk Islam, tapi silaturahmi kami udah baik. Alhamdulillah. Kemarin kami pulang waktu Natal. Satu keluarga kami pulang. Kakak juga pergi juga. Keluarga saya juga pergi. Alhamdulillah mereka terima dengan baik hati. Sebelumnya mereka ya kau aku gitu. Tidak peduli sama sekali. Sekarang alhamdulillah. Udah silaturahmi kami itu udah erat dah. Enak sekarang. Mau nelpon mereka pun terima telepon kita. Apa ya misalnya ada oleh-oleh apa mereka bisa kirim dengan kita. Kok dulu mana bang? Pokoknya gimana ya bang? Kayaknya kita masuk Islam tuh udahlah. Saya itu enggak mau lah saya pikir-pikir karena kita kan berumah tangga sendiri kan, menjalani kita semua kita kan, ya enggak apa-apa lah saya bilang. Pernah diusir enggak Bu nyari? Enggak pernah. Memang udah dari lama itu udah enggak dengan. Saya enggak pulang kampung. Saya selama masuk Islam karena saya kan di sini nih dulu nih. Udah lama berarti di Pontianak. Saya tinggal di Gang Sultan Atir tahun 96. Masya Allah. Saya pindah di Pontianak nih bang, harga oplet itu Rp300. Hari ini udah berapa? Sekarang udah 5.000. Udah 5.000 oplet ya? Zaman saya dulu masih 2.000 oplet. Berarti zaman ini dari Rp300 itu iya. Ya? Permen masih
10 rupiah. 10 rupiah. Ya Allah. Waktu saya itu tinggal di Pontianak. Saya kelas 3 SMP tapi saya tak tamat karena saya tidak ada uang untuk melanjutkan ke SMA. Jadi putus tengah jalan. Ya alhamdulillah kita bisa baca nulis, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngaji sekarang sudah bisa, Bu? Ngaji alhamdulillah bisa sedikit-sedikit karena kita ada belajar Ibu Ketua Bu Yuli bisa belajar setiap hari Sabtu. Hari Jumat kami kajian di Gang Rukun. Pengajian Jumat juga kami hari Sabtu kami ada kajian. Hari Jumat kami ada pengajian di Jalan Ainal Yakin. Ainal Yakin. Bu, perasaan Ibu kemarin sebelum masuk Islam tuh gimana? Sebelum saya masuk Islam, kayaknya ada seseorang ya yang menarik hati saya gitu ya. Sebelum saya masuk Islam kan, ada saya jumpa kawan satu teman cewek, dia bilang kamu kalau masuk Islam mau enggak, dia bilang. Ya saya bilang mau lah. Saya juga udah kenalan dengan itu cowok, saya bilang kan yang masuk Islam. Saya masuk Islam di Gang Ambotin tuh Bang. Di Jalan Penjara. Tahu. Nah, tahun itulah saya itu. Sama surat masuk Islamnya saya juga ada. Saya lengkap semua Bang. Kalau saya masuk Islam enggak mau saya orang yang kayak gimana gitu. Berarti teman Ibu lah yang waktu itu menawarkan masuk Islam. Itu Ibu betul-betul memutuskan, oh ini kayaknya agama yang benar gitu. Semua sih agama tuh benar Bang, cuman kita tuh mencari yang gimana ya, karena kita Katolik juga, enggak juga ada pegangan gimana gitu. Kalau sholat tuh ya, kalau Islam nih benar-benar Bang, kalau kita tuh kalau mau ngaji itu memang benar-benar diajarkan dengan huruf yang detil-detil. Enggak seperti gereja tuh kan cuman kita tuh baca buku udah, tapi kan enggak kayak yang itu apa tuh yang Quran nih memang luar biasa. Wah, itu kenapa Bu luar biasa, Bu? Luar biasa. Ibu bisa sholat, bisa ngaji, bisa silaturahmi dengan kawan. Pokoknya kita ada persatuan majelis taklim gitu lah. Karena Quran inilah Ibu disatukan gitu. Masya Allah. Perasaan Ibu setelah masuk Islam gimana tuh, Bu? Senang sekali. Kenapa Bu senang? Bahagia. Apa yang Ibu misalnya kesulitan apa selama masuk Islam, Ibu jalani dengan lapang dada. Pokoknya ada jalan keluar lah. Nggak ada sulit bagi Ibu untuk mencari nafkah. Selama saya Ibu masuk Islam. Ada rezekinya. Ada rezeki. Yang penting kita rajin sholat. Satu itu kuncinya, wajib. Jangan kita ninggalkan sholat. Kita minta dengan Allah. Kan hanya Allah yang tahu. Kita minta pun dengan Allah. Kalau kita minta dengan manusia kan tidak bisa. Kita minta dengan Allah. Allah yang ngasih. Rezeki kita misalnya dikasih orang apa, kan Allah yang ngatur. Oh ini, yang ini saya kasih dengan ini. Betul nggak? Iya. Luar biasa Bang. Islam ini luar biasa. Ada penyesalan nggak Bu masuk Islam? Nggak ada. Kenapa Bu? Saya nggak ada nyesal masuk Islam. Karena saya udah dibimbing, ada persatuan Islam tadi itu. Jadi saya nggak nyesal lagi Bang. Hati saya udah kokoh untuk masuk Islam. Dan punya saya udah berjanji baru juga, dengan hati saya tuh. Saya udah niat. Saya nggak mau kembali lagi dengan agama Kristen Katolik. Saya tetap walaupun sampai ajal menjemput, tetap Islam. Masya Allah. Dan ketika Islam ketemu juga keluarga baru ya Bu? Luar biasa sekali. Kalau ketika Ibu masuk Islam nih Bu, ada nggak hal yang pengen Ibu lakukan? Kontribusi apa yang pengen Ibu lakukan dengan agama ini? Misalnya yang ini untuk masuk Islam. Setelah Ibu masuk Islam nih, apa yang pengen Ibu lakukan gitu setelah masuk Islam? Ibu nih kepengennya nih kan mau buka apa gitu. Cuman kita nih kan modal kita kan tak ada.
kita dulu ibu ada buka warung, cuman ibu ini kan kendala modal tidak ada. Nah, ibu masih ada apa nyekolahkan anak, masih kelas 5 SD. Nah, jadi kalau dipikir-pikir kan masih 7 tahun lagi ibu mau cari uang untuk nyekolahkan anak ibu. Kan tidak bisa ibu melantarkan anak semata wayang yang perempuan tuh. Cewek anak ibu yang kelas 5 nih, dia nekat sekolah tuh, tidak pernah namakan alfa tuh, tak pernah, tidak mau dia nekat sekolah. Makanya ibu pun nekat cari uang untuk sekolah. Masya Allah, luar biasa. Berarti anak ada berapa, Bu? Anak ibu ada 2. Ada 2. Satu cowok, satu cewek. Yang cowok udah umur 34 tahun. 34, yang cewek baru kelas 5 SD ya? Baru belasan tahun. Masya Allah, luar biasa. Ibu ketika masuk Islam, Ibu, apa sih yang Ibu paling bedakan dari agama sebelumnya? Kalau perbedaan saya dengan Islam tuh ya Bang ya, cuman gimana ya Bang ya, saya tuh kalau waktu Katolik itu, kalau teman saya kurang Bang. Kalau saya masuk Islam ini, pertemanan saya banyak, jadi kita luas. Komunikasi dengan majelis taklim ini luas saya waktu masuk Islam. Kalau waktu Kristen tuh tidak luas. Karena saya ini kurang akrab dengan dengan orang-orang Kristen itu kurang. Kami itu mendekat dengan Islam karena tadi pandangan itu yang orang ajan tadi itu. Orang pakai yang lengkap-lengkap, yang rapi. Disitulah ibu tuh tersentuh hati ibu nak masuk Islam tadi itu. Ketemu pula orang. Alhamdulillah kan. Masya Allah. Luar biasa sekali teman-teman. Bu Rita ini dulunya seorang Katolik ya, Bu. Lalu memutuskan masuk Islam di usia berapa waktu itu, Bu? Usia saya 19 tahun. 19 tahun, Masya Allah, luar biasa. Usia 19 tahun memutuskan masuk Islam. Dan ketika masuk Islam tentunya tidak mudah ya, Bu. Cobaan-cobaan banyak rintangan, banyak cobaan. Luar biasa teman-teman sahabat wakaf. Nah, kita doakan juga insya Allah semoga Bu Rita ini tetap istiqomah, tetap berpegang teguh di jalan dakwah, tetap berpegang teguh di memeluk agama Islam. Dan semoga kita semua kelak bisa berkumpul ya Bu di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Luar biasa sahabat wakaf TV. Nah, itulah tadi kisah dari Bu Rita, seorang mu'alaf yang sebelumnya beragama Katolik. Nah, untuk itu, saya ingin mengajak sahabat wakaf, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Wakaf TV ini. Semoga kedepannya kita akan menghadirkan konten-konten yang lebih menarik dan inovatif. Nah, saya Fedlan Tony Putra dari Pontianak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu hambatan di jalannya, ya ini nih. Nah ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga tinggi, besar ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Sinten, Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik, kita aman. Pada saat air surut, maka kondisinya kita harus berhati-hati. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai.
Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran. Luar biasa. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa pondok ini sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangatempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah. Ya, jadi di sini jika tidak ada pesantren ini rusaknya luar biasa. Apalagi memang pemurtatan sangat kuat di Desa Nangatempunak ini. Jadi memang misionaris-misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat, ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mu'alaf, ya, dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman ini sangat mudah. Jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan pondok tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir dan luasnya kurang lebih 4 hektar, dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport, membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah SWT, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah SWT dari seluruh musibah baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.